Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya Putri Santika di mata kuliah yang sama, Produksi Benih Tanaman Hortikultura. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya Dedek, bahasan kita minggu lalu. Ya, jadi kita akan lanjutkan ke tanaman lain, yaitu adalah tanaman semangka. Siapa sih yang nggak suka semangka ya? Kayaknya jarang Dedek yang nggak suka semangka gitu. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ilmu hari ini supaya mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan membawa kebaikan suatu hari nanti untuk kalian ya. Jadi lingkup materi hari ini yang pertama adalah kita akan belajar mengenai sejarah singkat dan botani dari tanaman semangka. Kemudian kita lanjutkan dengan persyaratan tumbuh dari tanaman semangka. Kemudian jenis-jenis umumnya tanaman semangka. Dan yang terakhir adalah teknik produksi benih tanaman semangka secara teknis ya. Tapi lagi-lagi karena waktu kita juga terbatas adik-adik ya. Saya juga tahu kapasitas kita, kalian untuk memahami mungkin ya terbatas juga. Jangan terlalu banyak ya. Makan juga terlalu banyak tidak bagus ya. Jadi yang keempat ini teknik produksi benih tanaman semangka kita akan bahas minggu depan ya. Jadi untuk minggu ini kita cukup 3 lingkup saja. Sudah siap ya adik-adik ya? Silakan disiapkan buku catatannya. Kita mulai. Ya, jadi to understand watermelon, I must become watermelon katanya. Jadi kalau kalian mau bertanam watermelon, kalau kalian mau bertanam semangka, maka kalian harus betul-betul kenal dulu dengan semangka ya. Sejarah singkatnya, Dede. Saya akan jelaskan sejarah singkat. Semangka ini adalah tanaman semusim ya, Dede. Ini adalah warm season crop atau tanaman yang cocok ditanam pada iklim yang hangat. Jadi ini tanamannya asalnya dari Afrika, Dede, dan sudah dibudidayakan lebih dari 4.000 tahun ya, Dede. Sudah lama sekali ini tanaman semangka. Tanaman semangka sebelum pemuliaan ini ya, Dede, tidak seperti yang kita tahu sekarang ya, sangat merah, segar, dan banyak airnya. Dulu, Dede, tanaman semangka tidak seperti itu. Menurut para ahli, tanaman semangka seperti ini, dan pada lukisan Renaissance yang seperti ini, tanaman semangka dilukiskan seperti ini ya Dede. Tidak terlalu merah ya, tidak seperti sekarang begitu ya. Dan airnya sepertinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu manis begitu. Maka hasil dari pemuliaan-pemuliaan yang secara langsung maupun tidak langsung, itu membuat semangka akhirnya menjadi seperti ini ya Dede. Nah begitu, jadi tanaman semangka dulunya tidak seperti sekarang. Klasifikasi ilmiah adik-adik kelasnya di Cotyledon, kemudian masuk ke ordo Cucurbitales dan familinya Cucurbitaceae ya, temannya mentimun, temannya melon, temannya pare Cucurbitaceae. Kemudian genusnya adalah Citrullus dan namanya adalah Citrullus lanatus. Kemudian kita masuk ke karakteristik adik-adik ya. Mungkin adik-adik sering mungkin ya lihat tanaman semangka kalau di lewat jalan gitu ya, terus lihat tanaman semangka menghampar gitu. Saya akan perkenalkan satu-satu adik-adik, akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Meskipun adik-adik sudah tahu, sebetulnya saya hanya memperjelas saja. Jadi akarnya seperti ini adik-adik, jadi akarnya dangkal, tetapi banyak akar lateralnya. Kemudian batangnya ini tanamannya merambat adik-adik, jadi berbeda dengan tomat ya. Kalau semangka memang betul-betul indeterminate, jadi dia merambat dan pertumbuhannya terus-menerus tumbuh begitu. Dan dia juga mempunyai sulur atau tendril, sulur untuk menggapai sesuatu begitu ya, untuk mengikatkan dirinya pada sesuatu. Kemudian panjangnya itu bisa sangat panjang, jadi bisa sampai 3-5 meter. Jadi nggak ke atas ya panjangnya ya, tapi begitu merambat gitu ya. Kemudian daunnya ini tipenya menjari ya Dede ya, begitu menjari dan dia berbulu begitu. Ya, jadi tipenya menjari dan berbulu. Kemudian bunganya itu begini ya Dede, bunganya itu jantan dan betina itu berada pada satu tanaman yang sama, tetapi tidak pada bunga yang sama. Berbeda dengan tomat ya, tadi ya memang hermafrodit, satu bunga, ada putik, ada benang sari. Tetapi kalau tanaman semangka ini Dede, tanaman bunga jantannya itu ada di pohon yang sama dengan yang betina, tetapi di bunga yang berbeda. Begitu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, bunganya itu seperti ini ya Dede. Ya, jadi bisa dilihat yang agak menggembung ini yang di sebelah kanan ini adalah bunga betina gitu ya. Itu adalah bakal buahnya. Sementara yang kurus ini adalah bunga jantannya. Begitu. Biasanya memang di alam dia dipolinasi oleh
serangga adik-adik, semacam lebah dan lain-lain gitu. Nah, jadi polinasinya itu bisa menggunakan serangga di alam ya. Bisa kita polinasi buatan ya, Dede. Kita tempelkan saja bunga jantan dan betina begitu ya. Dan rasionya itu agak lumayan jauh Dede ya. Jadi rasio antara bunga jantan dan betina itu 7:1 Dede. Lebih banyak bunga jantannya dibandingkan dengan bunga betinanya begitu. Kemudian buahnya Dede bisa produksinya itu sekitar 2-4 buah. Tetapi kalau kita diproduksi benih ya, karena kita ingin optimal bijinya, kandungan nutrisinya, biasanya kita pertahankan hanya 1 buah. Nah, bentuknya juga macam-macam, ada yang lonjong, ada yang kecil, ada yang besar, warnanya juga macam-macam ya. Kemudian ukurannya bisa kecil, bisa sangat besar. Jadi very diverse gitu. Warnanya juga bisa macam-macam deh, ada yang putih, ada yang hijau tua, ada yang loreng, yang kita sering lihat yang loreng-loreng begini ya, karena memang lebih menggoda dibandingkan kalau kita lihat semangka warna putih gitu rasanya kayaknya nggak manis begitu ya. Yaitu warna dari semangka ini juga menyesuaikan dengan pasar yang ada begitu. Kemudian warna dagingnya juga macam-macam Dede. Yang kita kenal sekarang kan merah ya. Ada juga sekarang warnanya merah muda, orange, kuning, bahkan putih juga ada Dede. Tetapi lagi-lagi yang lebih diminati biasanya warna merah atau sekarang orange juga mulai populer dan kuning. Seperti ini ya Dede, warnanya macam-macam ya. Jadi Dede tinggal pilih saja mau yang mana sebetulnya produksi benih. Tetapi harus menyesuaikan dengan minat dari pasar. Ini adalah nutritional value-nya atau kandungan gizinya Dede. Lagi-lagi tanaman semangka ini juga kaya akan likopen. Jadi kalau Dede mau tahu ya, biasanya buah-buah yang berwarna merah itu biasanya kandungan likopennya tinggi sekali. Atau kandungan antioksidannya. Nah, kita akan lihat sekarang persyaratan tumbuh dari tanaman semangka Dede. Persyaratannya memang tidak sama dengan manusia ya. Kita bisa lihat satu-satu nanti kita bahas. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujannya ternyata buah semangka atau tanaman semangka itu butuh hanya sekitar 40 hingga 50 mm per bulan. Itu tinggi atau rendah kira-kira Dede? Rendah ya sebetulnya ya. Jadi tanaman semangka ini tidak membutuhkan curah hujan yang tinggi, begitu ya. Jadi kalau Dede mau ingin tahu persyaratan tumbuhnya tanaman, kita bisa ingat dari mana tanaman itu berasal ya. Kalau Dede lihat di Afrika, maka kalian tahu bahwa di sana curah hujannya untuk beberapa daerah itu tidak tinggi begitu. Kemudian sinar mataharinya butuh matahari yang tropis ya, panas. Jadi kita untung sekali di Indonesia ini sebetulnya untuk tanam tanaman semangka. Jadi penyinarannya 12 hari per jam. Suhu udara yang dibutuhkan juga adalah 20-30 derajat Celcius dan kelembabannya tidak boleh tinggi ya Dede ya. Karena memang dari tempat dia berasal itu kelembabannya arid dia, kering gitu ya. Jadi dia tidak butuh RH yang terlalu tinggi. Bila dia RH-nya terlalu tinggi, maka akan kembali lagi kepada resiko penyakit ya, karena daunnya lebar-lebar begitu dan dia tumbuhnya merambat, maka itu akan beresiko kalau RH-nya terlalu tinggi. Kemudian mengenai air dan media tanam Dede. Yang spesial dari tanaman semangka ini adalah dia tidak cocok di bekas pesawahan sebetulnya Dede, karena bekas pesawahan itu kan terendam air ya. Apabila tanah sering sekali terendam air, maka dia pH-nya akan turun menjadi asam gitu. pH tanah yang cocok untuk tanaman semangka itu antara 6-7. Berbeda dengan tanaman tomat kemarin ya, 5-6. pH 5 dia masih bisa tahan. Sementara kalau semangka butuh sangat netral ya, 6-7 pH-nya. Kemudian pengairannya juga agak dilematis ya, karena memang tanaman semangka ini adalah buahnya kan isinya air semua ya Dede. Otomatis pengairan harus cukup dong. Tetapi apabila kita beri air terlalu berlebihan, maka tadi seperti yang saya bilang akan meningkatkan resiko adanya terserang penyakit gitu. Lagi-lagi sama seperti tomat ya, hindari pengairan yang berlebihan. Biasanya yang direkomendasi adalah dengan drip atau langsung dikocor ya dengan gembor. Kemudian ketinggian tempatnya Adik-adik. Jadi tanaman semangka ini bukan tanaman dataran tinggi sebetulnya. Jadi antara 100 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Dia baru cocok untuk tumbuh di situ ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, nanti mungkin ada pemeliharaan baru, mungkin nanti ada semangka yang cocok di dataran tinggi, kita tidak tahu ya. Tapi sejauh ini yang saya tahu begitu.
Nah, ada memang secara khusus varietas-varietas yang bisa ditanam di daerah yang di bawah 100 atau yang di atas 300. Nah, kita akan jelaskan lagi mengenai jenis-jenis umum tanaman semangka yang ada di pasaran sekarang ya, Dede ya. Ada yang namanya semangka OP, Dede. Kalian pasti sudah paham itu ya. OP itu artinya adalah open pollinated. Jadi, siapapun bisa mempolinasi begitu ya. Ada yang dikatakan dengan F1 atau hibrida. Jadi memang harus khususnya antara tanaman jantan dan betinanya harus khusus begitu ya, harus galur. Yang ketiga ada semangka seedless namanya Dede ya, atau semangka non biji atau bisa juga disebut dengan semangka triploid. Nah, kalau OP dan F1 mungkin Dede sudah pernah belajar sebelumnya ya, tetapi kalau yang seedless, nah saya akan bahas lebih lanjut mengenai semangka seedless ya. Jadi ini ditemukannya pada tahun 1951 Dede oleh peneliti Jepang, namanya adalah Kihara. Begitu. Jadi karena memang saat itu ya, banyak masyarakat yang kemudian, oh repot ya makan semangka harus lepeh-lepeh biji gitu tuh gitu ya. Akhirnya dibuatlah tanaman-tanaman semangka yang tidak ada bijinya gitu. Jadi yang pertama kali mengedarkan benih semangka yang triploid yang tanpa biji itu tahun 1962 dari perusahaan benih asal Taiwan namanya adalah Nonyu Seed. Itu yang pertama kali mengeluarkan benih non biji. Akhirnya Amerika kemudian mengikuti ya Dede tren seedless ini. Bagaimana caranya Dede mendapatkan biji untuk menanam tanaman semangka non biji? Gimana bukan nggak ada bijinya, terus apa yang ditanam begitu ya? Gimana ayo? Kalau kita kan ya tadi kayak tomat ya, tomat ada bijinya. Ya kita produksi bijinya dengan produksi benih tomatnya gitu ya. Lalu ini bagaimana caranya? Ya saya jelaskan ya. Jadi semangka pada umumnya dan tanaman-tanaman pada umumnya yang kita tahu itu adalah diploid namanya Dede. Ingat lagi pelajaran kinetika ya. Diploid itu artinya punya 2 pasang kromosom. Sementara semangka non biji ini triploid, makanya namanya triploid ya. Punya 3 pasang kromosom. Paham sampai situ ya? Nah, karakteristik utama dari tanaman-tanaman triploid ini ya Dede, dia tidak mampu bereproduksi. Artinya dia tidak mampu menghasilkan biji. Dan polennya juga steril, dia tidak bisa steril. Tetapi ovumnya masih bisa bekerja dengan bagus. Begitu. Paham sampai situ dulu ya, mudah-mudahan paham. Nah, caranya begini ya Dede. Kita pilih semangka diploid yang normal ya, yang menurut kita unggul begitu ya. Lalu kita bisa gandakan kromosomnya dengan menggunakan namanya adalah colchicine ya Dede. Kalau digandakan kromosomnya berarti menjadi 4 begitu ya, dari 2 menjadi 4. Namanya adalah tetraploid. Kan masih tetra nih, terus buat triploid gimana? Caranya adalah dengan kembali menyilangkan tetraploid dengan diploid. Maka anaknya menjadi triploid, Dede, begitu. Nah, jadi untuk produksi benih ya Dede, kita harus menyilangkan antara tanaman tetraploid dan diploid. Maka dihasilkanlah benih triploid. Paham sampai situ ya? Nah, kemudian, Bu, tadi katanya polennya nggak bisa, terus gimana dia menghasilkan buah, Bu? Nah, caranya adalah kita silangkan tanaman triploid ini dengan tanaman diploid lagi ya, Dede. Ya, jadi yang triploid itu yang betina, kemudian polennya kita ambil dari tanaman diploid. Begitu. Akhirnya kita bisa menghasilkan buah, tapi buahnya tidak ada bijinya. Nah, itulah kenapa kita bisa produksi semangka tanpa biji. Jadi memang agak ribet ya Dede ya. Jadi kalau produksi benih tanaman triploid itu pasti harus kembali lagi ke tetraploid. Ya, tetraploidnya menjadi benih dasar begitu ya. Dan benih pokoknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa karakteristik tanaman triploid, itu semangka triploid itu tidak memiliki biji atau bijinya tidak berkembang. Kemudian polennya juga steril ya. Nah, benih semangka triploid ini dihasilkan dari tadi saya jelaskan perkawinan antara tetraploid dan diploid, sehingga kulit benihnya itu sangat keras. Memang tipikalnya begitu, kulit benihnya sangat keras, embrionya lebih kecil, jadi cenderungnya mengalami dormansi dan perkecambahannya juga lebih turun ya daripada yang biasanya. Nah, Dede,
Segitu saja sepertinya bahasan kita hari ini. Lagi-lagi saya tanyakan kepada adik-adik, what have you learned today, adik-adik? Apakah ada sesuatu yang bisa kalian bawa pulang ke rumah dan bisa dipikirkan, bisa dimanfaatkan suatu hari begitu ya. Bila memang tidak ada, adik-adik silahkan rewind lagi video ini, kemudian bila ada pertanyaan kita bisa bahas di grup WA atau bisa tanyakan di bawah di kolom komen. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat ya hari ini ya. Akhir kata adik-adik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.